اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wat tadhkira wat tadzakkura sunnatan lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Terusaken pengaosan kitab Syu'abul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa suhbatus situna utawi cabang ingkang nomor swidak. Hifdzu huquqi zaujati wal auladi. Gini ku ngreksa pira-pira hake bojo wadon wal auladi lan pira-pira anak. Wajibu mongko wajib ala rajuli ing atase wong lanang nafaqatu zaujatihi apa ngenafkahi bojo wadone ar-rajul bitamkini kelawan ngungangaken awake nang wong lanang atami kang sempurna. Nafkah niku wau bihasabil qadri kelawan milang-milang kadar Allah iki kang pantes. Bihi kelawan ar-rajul ya utawi nafaqatuhu muqaddaratun iku den kira-kiraaken bil qillati ing dalem titike wal kasrati lan akeh bi tibari isarihi kelawan milang-milang melarate ar-rajul wa isarihi lan sugene ar-rajul wa tawassutihi lan tengah-tengahe ar-rajul. Wala taskutulan ora gugur apa nafaqatuha ngenafkahi bojo wadon bimudi zaman kelawan lewate zaman bila infakin kelawan tanpa paring nafkah. Bal tasiru balik dadi apa nafaqatu zaujatihi dainan iku dadi utang ala rajuli ing atase wong lanang. Ya anna nafaqata zaujati krana ngenafkahi bojo wadon muawadatun iku dadi ganti fi muqabalatit tamkini kelawan bandingi ngongangaken utawa nyerahaken awake dumateng tiyang jaler. Bi khilafi nafaqatil qarib berbeda kelawan ngenafkahi kerabat. Fa innaha mangko satune ngenafkahi kerabat taskutu iku gugur bidzalika kelawan mengkono-mengkono lewate zaman. Li annaha karana satuhune ngenafkahi kerabat muawanatun iku nulungi.
Wa yajibulan wajib ala rajuli ing atase tiyang jaler wajib apa taklimu zaujatihi ngajari bojo wadone ma ing ilmu tahtaju kang butuh sapa zaujatihi ilaihi maring ma tahtaju kang butuh sapa bojo wadone ilaihi maring ma min furudil ibadati saking pira-pira fardune ibadah wa sunani halan pira-pira sunnah ibadah min taharatin saking sesuci wa sholatin lan salat wa zakatin lan zakat wa saumin lan puasa wa hajjin lan haji wa ma lan perkara ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bil haidi kelawan haid walaisa lan ora oleh lahu iku kaduwe wong lanang durbuha apa ngepuk bojo wadon ala tarkis sholati ing atase ninggal salat wa nahwiha lan sepadane salat min hukukillah saking pira-pira hake Gusti Allah taala. Khilafan halin layani li Ibnil Barizi maring pendapate Imam Ibni Barizi. Bal yaktasilu barik ngringkesa sapa wong lanang alal amri ing atase perintah. Bi khilafi huquqi nafsihi berbeda kelawan pira-pira hak awake tiyang jaler. Wa ya utawi huquqin nafsihi siyanan tu nafsiha iku ngreksa awake bojo wadon min antutia saking nyento den kotori atau den kotori sapa bojo wadon niku farsahu ing lemeke bojo lanang gairahu ing sakliyane bojo lanang wal ihtijaba lan gawe aling-aling an ru'yati ajnabiyin saking ningaline wong lanang liya disain maring suwiji-wiji mim badaniha saking awake bojo wadon mimma saking perkara yahrumu kang haram nadruhu apa ningali ma cabang ingkang nomor 60 saking pira-pira cabange iman ngeniku hifdzu huquqi zaujati jaga ngreksa pira-pira hake bojo wadon wal aulad lan pira-pira anak. Artinya kewajiban kangge tiyang jaler untuk melaksanakan hak-haknya kepada istri dan anak-anaknya. Jadi kanggo kula lan panjenengan sedaya niki enggak ada kewajiban yang harus dilaksanakan kepada anak dan istri. Salah satu kewajibannya adalah fayajibu ala rajuli nafaqatu zaujatihi bitamkinit tami bihasbil qadri laiki bihi. Wajib kangge tiyang jaler, kangge seorang suami memberi nafkah istrinya. Memberi nafkah istrinya itu disebabkan bitamkinit tami, disebabkan istri sudah menyerahkan sepenuh dirinya kepada sang suami. Artinya pun napa menyerahkan awake kabeh nang bojo lanang. Disebabkan sang istri sudah menyerahkan tubuhnya kepada sang suami. Itu namanya bitamkinit tam. Lah, maringi nafkah tiang jaler, kewajiban tiang jaler memberi nafkah kepada istri niku wau bihasbil qadril laiki bihi. Menurut kadar yang pantas terhadap suami itu. Artinya menurut kadar kemampuannya. Wahya nafkah itu muqaddaratun fil qillah wal kasrah bi'tibari isarihi wa isarihi wa tawassutihi. Kadar berapakah
kewajiban memberi nafkah suami kepada istri dalam tiap hari itu dikira-kirakan, nah, sedikit dan banyaknya itu dikira-kirakan mengikuti kaya, miskin atau apa, tengah-tengah. Jadi tidak disamaratakan antara wong sing sugih sampai sing melarat nafkahi itu dibedakan. Jadi kalau si suami kaya itu kalau dalam kitab fikih yang lain itu muddani, dalam setiap hari itu memberi nafkah 2 mud. Kalau tengah-tengah gak sugih ya gak melarat itu muddun wa nisfun, 1 mud setengah makanan pokok. Kalau untuk yang iksar, muksir, yang melarat, seorang suami yang miskin ini berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam setiap hari mudun, 1 mud makanan kekuatan. Satu mud itu ya kalau di krus beras itu ya sekitar 7 on. Itu untuk apa? Untuk makanannya saja, belum nanti lauk pauknya. Itu ada juga kewajibannya. Wala tasqutu nafaqatuha bimudi zaman bila infakin bal tasiru dainan ala rajuli. Nafkahi panjenengan dumateng tiang estri itu tidak bisa menjadi gugur disebabkan lewatnya masa tanpa memberi nafkah. Artinya wingi sampean gak ngekei dhuwit nang bojone. Lah niku tidak menjadi gugur, bal tasiru dainan ala rajuli. Bahkan itu menjadi hutang ala rajuli bagi sang suami. Misalnya nafkahnya itu tiap hari 50.000 misalkan, berasnya sakmene, terus apa jenenge ikannya segini, terus bumbu-bumbunya sampai 50, namanya totalnya 1 hari pasnya itu 50.000. Ya maka sampai tiap hari harus ngasih kemampuan sampean tengah-tengah gampangannya. Misalnya sugih 100.000, tengah-tengah itu gak sugih ya gak melarat 50.000, nek melarat 20.000 misalnya. Maka panjenengan tiap hari harus ngasih 50.000. Bila mana dalam 1 hari panjenengan mboten maringi, maka pemberian itu uang yang tidak panjenengan berikan pada hari yang ditinggalkan itu menjadi hutang. Jadi mending kudu bayar 100. Bal tasiru dainan ala rajuli. Jadi menjadi hutang bagi orang laki-laki atau bagi si suami. Jadi mana lek wis apa jenenge ATM dicekel bojone. Allah sini gue ya. Wae bayaran gak nyekel blas. Jadi sing nyekel bojone iki wis berarti wis napa? Walaupun ndak usah ngekeki sedina ya soalnya apa? Wis mulai awal bulan wis apa? Duwike dicekel sing wedok ya wis gak usah ngekeki nafkah. Kenapa? Karena dari awal sudah wis langsung langsung dientekno bojone, artinya digawa kabeh ambek bojone. Ini kewajiban suami kepada istri. Li'anna nafaqata zaujati mu'awadatun fi muqabalati tamkin. Kenapa? Karena alasannya menjadi hutang. Nah, karena memberi nafkah istri itu menjadi pengganti daripada urup-urupan bitamkini atau urup-urupan menyerahkan badannya si istri kepada si suami itu. Nah, jadi ngumpuli nih, nyerahno kanggo iso dikumpuli. Jadi muawadahnya ke situ. Bihilah fi nafaqatil qarib, berbeda lek panjenengan niku memberi nafkah kerabat. Saudara. Misalnya panjenengan enggak ada adik, melok panjenengan, lek ngekeki nafkah kerabat, fa innaha tasqutu bi dzalik li annaha muawanatun. Lek panjenengan ngekeki nafkah kerabat, adik misalnya. 1 hari panjenengan mboten ngekeki, maka itu tidak menjadi hutang. Kenapa? Karena memberi nafkah kerabat itu hanya sebatas muawanah.
apa? Menolong. Bantu gampangannya, bantu dulur. Nah, tapi beda dengan si istri. Kalau istri itu kewajiban. Wajib juga wajibu ala rajuli. Wajib juga kangge tiyang jaler taklimu zaujatihi, ngajari bojo wadone. Diajari apa? Matahtaju ilaih, diajari ilmu yang dibutuhkan. Dari apa saja ilmu yang dibutuhkan itu? Min furudil ibadah, ilmu-ilmu dari kewajiban ibadah, ngajari. Bojone gak ngerti sembahyang, diajari kewajibannya wong lanang, tanggung jawab. Wa sunaniha, sunah-sunahnya ibadah. Nek gak iso ngajari dhewe, ya kokon apa? Nekakno guru. Ya. Jadi kalau tidak bisa mendidik istrinya, jangan gampangane ngajari bojone tentang ilmu ibadah, gak iso, gak mampu, maka panjenengan wajib mendatangkan guru atau apa ngejak ngaji nang bareng-bareng masjid, pengajian dipeloki. Kenapa? Kewajiban suami. Min toharoh. Nah ini. Jadi wajib kanggo wong lanang ngajari bojone, ngajari ilmu yang dibutuhkan dari fardu-fardunya ibadah, sunah-sunahnya ibadah. Min toharoh, caranya bersuci, caranya wasolatin sholat, wazakatin caranya zakat, wasaumin wahajin caranya puasa, wahajin dan haji. Wa ma yata'allaku minal haid, dan ngajari sesuatu yang berhubungan dengan haid, berhubungan dengan haid. Jadi lek ana wong wedok gak iso haid, apa mboten saged ngerti ilmune haid, wajibane wong lanang. Haid iku ana pira? Paling setitik iku pirang dina? Biasae iku pirang dina? Paling akeh iku pirang dina? Gete haid iku ana pirang macem. Jadi lek mboten semerep, kok dikira setiap metu darah dikatakan haid. Akhirnya apa? Gak sembahyang. Padahal itu sebenarnya kadang bukan haid, apa? Istihadah. Karena darah perempuan itu yang keluar dari perempuan itu ada 3. Ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah nifas. Cuma 3 itu. Darah haid itu paling sedikit haidnya perempuan itu yaumun walailatun, 1 hari 1 malam paling sedikit. Wa ghalibuhu, biasanya secara umum itu 7 hari, 6 hari atau 7 hari itu secara umum. Wa aksaruhu, paling banyaknya haid, paling akeh haid itu 15 hari. Lah lek anten bojone panjenengan ditakoni tanggal 1 haid, mulai tanggal 1 haid, tanggal 10 takoni, kok gak mari-mari Dik haid? Sik haid ta? Iya sik haid. Ditakoni maneh tanggal 15, sik haid? Iya masih abang. Sing lanang gak kuat ya. Barang tanggal 20 ditakoni maneh, sik gurung suci Dik? Iya sik haid. Itu sudah tanggal 20. Lah kayak gitu itu salah. Yang 1 sampai tanggal 15 itu haid, yang tanggal 16 sampai tanggal 20 itu bukan haid, itu namanya istihadah. Kalau yang tanggal 1 sampai tanggal 15 memang dia tidak wajib sholat karena haid, tapi begitu yang tanggal 16 sampai tanggal 20 dia wajib sholat. Karena apa? Karena itu namanya darah istihadah. Karena kenapa kok dikatakan darah istihadah? Karena haidnya sudah melebihi dari 15 hari. Lah kanggo wong wedok kok umpamane wis suci ngomong haid haram. Takone mbek bojo, "Durung suci, Dik?" "Durung, padahal wis suci." Tak
gak gelem dikumpuli, gurung alasane haid, haram, dosa gede. Kangge tiyang istri. Dosa gede. Jadi harus napa? Nggih harus sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi lek mawane gorok lebih-lebih tadi itu. Wis suci atau mau gurung haid ngomong haid. Karena apa? Males dikumpuli ambek sing lanang misalnya. Akhirnya gorok itu dosa besar itu kanggo wong wedok. Jadi wa may yata'allaqu bil haid, ngajari sesuatu yang berhubungan dengan haid. Walaisa lahu darbu ala tarki shalah. Nah, tidak boleh bagi suami memukul istri karena istri meninggalkan sholat, tidak boleh. Beda kalau untuk anak. Kalau anak tak umur 7 tahun sudah kita kewajiban untuk ngajari sholat, merintah sholat. Kalau umur 10 tahun dikongkon sholat tidak gelem, orang tua boleh memukul, tapi pukulan yang tidak membahayakan atau menyakitkan kepada anak. Kamane ngepuke iku krana apa? Gawe napa? Cek kersane napa jenenge? Ajri. Boleh. Tapi kalau memukul istri karena tidak mau melaksanakan sholat itu tidak boleh. Karena apa? Karena sholat itu adalah hukukullah, hak kepada Allah. Walaysa lahu darbu ala tarki shalah min hukukillah. Jadi tidak boleh bagi suami memukul istri gara-gara meninggalkan sholat. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ibni Barizi. Kalau Imam Ibni Barizi mengatakan boleh sang suami gepuk bojone, tapi pukulan yang tidak membahayakan karena si istri tidak mau mengerjakan perintahnya Allah, gak gelem sembahyang, gak gelem puasa misalnya. Boleh. Ini kalau menurut Imam Ibni Barizi. Tapi berkewajiban untuk memerintah. Tidak boleh memukul, tapi wajib memerintah. Bojone ketok gak sembahyang, diperintah, kewajiban wong lanang, ayo sembahyang. Gak gelem puasa, diperintah, ayo puasa. Kewajiban. Lek umpamane bojone gak sembahyang, sing lanang meneng ae, mboten ngereken bapak urusane kuno, besok apa dihisab ya urusane dhewe-dhewe. Oh mboten. Yang jalan melok napa? Melok katut. Melok katut. Lho biyen wis dilingno apa ndak? Mboten. Ya nyokot akhire sing wedok. Kula mboten ate dilingno mbek bojo kula biyen. Bojone diceluk. Mboten. Jadi baliak tasiru alal amri. Jadi berkewajiban memerintah. Tidak boleh membiarkan istri meninggalkan perintahnya Allah. Bikhilafi hukuki nafsilah, ini berbeda. Kalau tadi sholat itu hak kepada Allah, tidak boleh memukul istri, tapi wajib memerintah. Berbeda bikhilafi hukuki nafsihi, berbeda kalau urusan hak kepada dirinya sang suami. Contohnya, wahya syianatu nafsiya min antuti afarsahu ghairuhu. Contohnya menjaga dirinya agar tidak diganggu oleh lelaki lain. Menjaga dirinya si istri agar tidak diganggu oleh lelaki lain. Jadi harus, artinya apa? Dik, ojo sampai kon sampean yo cedek-cedek mbek wong lanang liya, kamane ngono. Cedek-cedek mbek wong lanang liya tak gebuki. Lah ndak apa-apa. Kaumpama kok ternyata sudah dilarang kok dhek sik cedek-cedek mbek wong lanang liya misalnya, berselingkuh misalnya, dipukul ndak apa-apa. Kenapa? Karena itu adalah hak daripada kewajiban istri kepada suami. Suami, karena si istri tidak bisa menjaga haknya dia sebagai seorang istri kepada suami, sang suami boleh memukul karena pada dalam urusan hak untuk dirinya. Wal ihtijaba an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha mimma yahrumu nadruhu.
dan juga menutup aurat, menjaga aurat dari pandangan orang lain. Dek, ayo bawa kudungan. Mbak misale dikokon kudungan kok ndak gelem ae. Soale sapa? Sampean lek ben lewat ngomong padha ngliriki sampean misale. Tak gelem kudungan, boleh dipukul si istri. Kenapa? Karena untuk menjaga si istri dari pandangan orang lain. Boleh dipukul, tapi ya pukulan yang tidak membahayakan. Nah ini di sini ada ini. Wa yajibu aidon Wayajuju dzarbuha ini. Wayajuju dzarbuha bitarkitil kal hukum. Maka si suami boleh memukul istrinya karena si istri tidak bisa melaksanakan kewajiban dirinya kepada sang suami. Wayajibu aidon an yu'allimaha wujubat ta'ati zauji fi ma laisa bimaksiatin. Dan wajib bagi suami mengajari istri tentang wajibnya taat si istri kepada suami. Bima laisa bimaksiatin, selain sesuatu yang maksiat. Ngajari bojo wadon tentang kewajiban taat kepada suami. Wa yu'allimaha hurmatal kadzib ala wujudil haid aw inqita'ihi. Ini mengajari bojo wadone haramnya dusta tentang wujudil haid, tentang wujudnya haid au inqita'ihi, atau berhentinya haid. Jadi gak oleh goro lek masalah haid, lek wayahe haid ya ngomong haid. Lek wayahe napa? Mboten haid ya ngomong mboten haid, tidak boleh dusta. Kenapa? Karena lek umpamane dia itu dusta wayahe haid, ternyata dia ngomong enggak wis suci, dikumpuli, akhirnya terjadi apa? Ngumpuli ini bojo lanang nang sing wedok dalam keadaan haid. Nah, itu hukumnya haram, dosa. Jadi berjima pada waktu istri haid itu dosa, termasuk dosa besar. Malah kalau ada sebagian dalam keterangan ulama itu yurisul judam. Jadi kalau umpama terjadi kehamilan disebabkan apa? Hubungan suami istri pada waktu istri haid, akhirnya bisa apa? Di situ mengandung, itu yurisul jidam. Nanti anaknya itu terkena penyakit judam. Judam itu apa? Lepra itu, penyakit lepra. Makanya hukumnya haram. Tidak boleh ngumpuli bojone dalam keadaan haid dan nifas. Beda kalau dalam keadaan istihadah. Kalau istihadah itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh itu ngumpuli bojo dalam keadaan haid dan nifas. Umpama istihadah itu masih boleh. Masih boleh kalau dalam keadaan istihadah. Cuma ada mengatakan makruh hukumnya. Sing terakhir wayajibu al-aba nafaqatul aulad idza asaru wa ajazu anil kasbi li sigorin au zamanah au jununin au maradin. Wajib kanggo wong tuwa memberi nafkah anak-anaknya apabila anak-anaknya itu miskin atau melarat dan tidak mampu untuk bekerja. Kenapa? Masih lisigorin, karena belum mampu bekerja atau belum bekerja karena masih kecil, atau zamanah, atau kena penyakit lumpuh. Walaupun wis tuwek duwe anak, wis umure 30 tahun misalnya, tapi lumpuh, akhirnya tidak bisa bekerja, maka orang tua wajib memberi nafkah. Au jununin au marodin, atau anaknya gila atau sakit, kewajiban orang tua tetap untuk memberi nafkah walaupun dia itu wis luweh apa
sudah balik, artinya sudah umur di atas 15 tahun misalnya, tetap berkewajiban. Tapi nafkah kepada anak itu tidak dikira-kirakan banyak dan sedikitnya, tapi hanya dikira-kirakan biqadril kifayah, dengan kadar cukupe. Namanya butuh sak piring mangan ya wis dikai sak piring ae, gak mangan ngoten. Begitu juga anak dikala orang tua itu tidak mampu bekerja karena wis sepuh gampangane gak mampu bekerja, maka anak wajib memberi nafkah kepada orang tua. Sama kayak kewajiban orang tua dulu memberi nafkah kepada anak dikarenakan anak masih belum mampu untuk mencari nafkah sendiri. Orang tua wajib memberi nafkah. Begitu juga orang tua dikala sudah tua, wis gak kerja, wis pensiun, wis awake gak mampu, maka anak wajib memberi nafkah orang tua. Wajib. Wa tahtalifu bikibaril aulad wa sigorihim wa zuhadatihim. Dan memberi nafkah anak-anaknya ini berbeda-beda menurut besar dan kecilnya. Wajib juga untuk orang tua mengajari anak taklimul adab fi sigorihim, mengajari anak-anak tata krama, bersuci, salat. Nah ini pada umur 7 tahun, wa darbuhum ala tarki dzalik fi asri sinin. Boleh orang tua memukul anak dikala anak meninggalkan sholat pada waktu umur 10 tahun. Nah, ngajari anak-anaknya untuk apa? Menakut-nakuti tentang berdusta, mencuri atau larangan-larangan yang dilarang oleh agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin wonten sing ditangutaken. Orang perempuan memang dapat dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala dikala orang perempuan itu haid atau nifas. Bukan cuma haid, tapi juga nifas. Kalau masalah sholat itu tidak wajib ngodoi. Tidak wajib ngodoi. Nifas itu ada yang tahu? Nifas itu berapa? Paling sedikitnya berapa? Nifas itu darah yang keluar sehabis melahirkan. Itu paling sedikitnya sak kecerutan, brol, bersih wis, suci. Itu paling sedikit. Wa ghalibuhu, biasanya nifas itu secara umum 40 hari. Secara umum itu 40 hari. 40 dina iki wis wong lanang rada ngelu nang sirahe. Wa aksaruhu, apa maneh paling banyaknya nifas itu berapa? Situna, 60 hari. Paling banyak. Jadi umpamane wong wedok sampai sik gurung suci tak teko nifase. Gurung sih untuk piro? 50 dino, ya berarti ya gurung. Kenapa? Karena batas paling banyaknya berapa? 60 hari. Begitu 61 kau setelung wulan gak suci-suci sudah piro sampean nifase iki? 2 bulan kok gurung suci-suci. Wis 2 wulan lebih didelok tanggalnya 61. Maka yang satu itu istihadah. Kalau istihadah wajib sholat wis. Jadi orang perempuan yang haid dan yang nifas itu tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqodoi.
berbeda dengan puasa. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa wajib ngodoi, wajib mengganti. Kenapa alasannya? Lil amri bi, karena memang sudah menjadi perintah. Sudah menjadi perintah, artinya perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau istihadah wajib sholat, wajib puasa. Lah mauane istihadah itu kan biasanya kan masih ada darah yang mau keluar, ya apa? Jadi kalau ada orang perempuan istihadah mau sholat, ya di apa? Di softeki sholat. Setiap masuk waktu duhur atau asar, dia harus setiap mau sholat itu harus apa? Wudhu. Kalau untuk orang perempuan yang istihadah. Jadi kalau untuk orang perempuan yang istihadah niku setiap masuk waktu sholat harus wudhu. Tidak boleh sholat dirangkep duhur dan asar dengan wudhu satu. Untuk orang perempuan yang apa? Istihadah. Jadi setiap mau sholat harus wudhu. Yeah. Jadi yang ditanyakan tadi sholat tidak wajib, kalau puasa kewajib ngodoi. Memang lil amri bihi. Jadi karena memang sudah tuntunannya begitu. Jadi yang tidak wajib ditinggalkan, tidak wajib mengkodoi, yaitu sholat. Kalau puasa tidak wajib puasa, tapi wajib ngodoi. Bagi orang yang haid dan yang istihadah, yang nifas kalau istihadah. Jadi wong wedok ya tiap bulan itu dispensasi. Tiap bulan dapat diskon untuk tidak melaksanakan sholat. Ya gak wajib ngodoi. Dikodoi malah dosa. Karena memang tidak wajib. Ada lagi? Ada seseorang yang menuduh istrinya selingkuh. Nah, dia tidak tahu perkaranya itu apa pada istrinya. Tapi istrinya ini tetap kotor, tidak mengakui, sehingga terjadi ketok mulut. Nah, ketok mulut sehingga dia mengatakan diceraikan. Padahal dia tidak tahu apa wujud perkataan dari orang lain atau siapa, sehingga terjadi perceraian. Nah, sampai sekarang itu viral Ustaz. Gimana? Soal menuduh selingkuh. Kalau hanya menuduh selingkuh, itu tingkatan dosanya tidak sama dengan kalau sampai menuduh zina. Kalau menuduh zina itu ada hadnya, namanya hadul qadhaf. Had menuduh zina. Itu ada hukumannya. Kalau menuduh istri selingkuh, padahal si istri tidak selingkuh, maka itu hanya dosanya itu tidak sebesar dengan menuduh zina. Akhirnya apa? Tuduhan yang tidak mendasar kepada si istri kemudian menentang karena dia tidak merasa melakukan, nah, terjadi pertengkaran. Akhirnya terjadi si suami mentalak istri, menceraikan istri. Maka bagaimana? Ya maka tetap terjadi perceraian. Jadi perceraian itu tidak ada kata-kata cerai, itu tidak ada kaitan dengan hubungan apa, ada apa permasalahan apa, tukaran, dan tidak ada. Makanya terjadi cerai disebabkan bergurau, marah,
bertengkar, itu tetap terjadi cerai. Tidak melihat sadurunge apa tidak. Wah, aku cuma guyonan sampai bojoku. Misalnya ngomong cerai kepada istrinya, wah aku cuma guyonan, tidak melihat gurauannya. Jadi yang dilihat kata-katanya. Ya, sudah jatuh talak. Jadi talak itu, makanya dalam fikih talak itu bergurau tidak bergurau, serius tidak serius, marah tidak marah, tetap terjadi cerai kalau si suami mengatakan cerai. Kecuali lek ngomong cerainya itu dalam keadaan ngelindur turu mimpi. Mimpi ini apa? Dikupuki bojone, akhirnya ngomong tak pegat mimpi iki. Misalnya itu tidak jatuh talak. Kenapa? Karena zawalul akli, akalnya hilang. Kenapa kok akalnya hilang? Posisi turu. Jadi kasusnya panjang kan bagaimana? Ya tetap terjadi cerai satu. Kalau hanya dia mengucapkan satu kali. Jadi cerai itu ada yang sekali ucap menjadi tiga, ya ada. Yang ngomong cerai itu, jadi talak itu kan ada talak roj'i, ada talak bain. Talak roj'i itu talak 1 dan 2, itu namanya talak roj'i. Apa talak roj'i itu? Talak yang si suami masih bisa kembali lagi kepada istri, itu namanya talak roj'i. Kalau sudah tolak bain, itu namanya tolak 3 kali, maka si suami tidak bisa kembali kepada istri, sudah putus selamanya. Kalau sampai suami mengatakan cerai kepada sang istri sudah lebih dari tiga kali, bisa iso balik lek dikawin wong liya dhisik, namanya apa? Muhalil. Ada seorang suami ngomong nang bojone tolake wis lebih teko tak tolak sampai ping 5 misalnya, ya itu namanya sudah bain, wis tidak bisa kembali. Terus bagaimana? Iso balik, waduh getun wis anakku akeh ngene-ngene. Ya apa carane balik? Iso balik. Si istri yang dicerai sudah 5 kali itu dikawin wong liya. Dikawin wong liya. Nah, kemudian sama orang lain tadi itu si istri dicerai. Dari suami kedua itu menceraikan. Lek gak dicerai, ya akhirnya selamanya dia menjadi suaminya laki yang nomor 2 itu. Ndak boleh perjanjian, ndak boleh. Kok bojoku kawinan seminggu ya, tanda tangan ndak boleh. Ndak boleh. Nah, cerai, kata-kata cerai itu ada 2, ada cerai soreh, ada cerai kinayah. Mengatakan cerai, mengatakan talak kepada istri itu ada tolak soreh, tolak kinayah. Ucapannya itu loh. Kalau tolak soreh itu tadi itu, kamu saya tolak, kamu saya pegat, kamu saya cerai. Itu namanya tolak soreh. Kata-katanya jelas, tidak butuh niat. Guyon tidak guyon, serius tidak serius, tetap terjadi cerai. Beda kalau ada orang yang kedua adalah talak kinayah. Talak kinayah itu butuh niat, tukaran-tukaran. Sono mulia nang ibumu kono, mulia. Belenek aku dulu awakmu misalnya. Kemudian dalam hatinya ini menyuruh si istri pulang ke orang tuanya, di hatinya ono niat megat, maka terjadi cerai. Tapi dalam hatinya tidak ada niat megat, cuma ngongkon mulit tok ngusir, ya tidak terjadi cerai.
Jadi tergantung niatnya. Yang tahu siapa? Ya suami yang mengatakan itu. Yang tahu. Nah itu kalau sudah di dalam hati itu apa? Harus tajadud. Gimana? Harus tajadud. Kalau ada, padahal nggak didohirkan, cuma diusir gitu aja. Cuma nggak niat justru kok nggak itu kan rahasianya hati sendiri. Itu apa? Harus tajadud. enggak, tidak harus tajadud. Tajadud itu kalau tidak terjadi apa-apa, ada yang mengatakan hukumnya boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi hukum tajadud itu ada dua. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lek kan apa-apa ngono lho. Moro-moro adik apa biar kayak manten baru deh apa tajadud misalnya. Itu ulama masih dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu takut akad yang tajadud yang kedua ini bisa membatalkan akad yang pertama. Beda kalau habis terjadi cerai. Kalau habis terjadi cerai itu disunahkan tajdidun nikah. Contohnya begini kasus, suami ngomong sama istrinya, menceraikan istri, "Dek, kamu saya cerai." Maka terjadi apa? Cerai satu kan gitu. Dapat 1 bulan, sing lanang denger-denger, aduh, wae masak, wae mangan gak ono sing masakno. Iki sira ya cenut-cenut ya. Akhirnya apa? Nyusul bojone. "Dik, balik aku ya." Ini namanya apa? Rujuk. Nah, namanya rujuk. Ngomong sama istrinya, "Dik, aku balik nang sampean." Itu namanya rujuk. Jadi dikala ada suami ngomong cerai kepada istri, kalau ingin kembali suami harus ngomong rujuk. "Rojak tuki, Dik, aku balik nang sampean ya." Si wedok jawab, "Ya wis Mas, balik." Nah, setelah rujuk gitu, kemudian disunahkan apa? Tajadud, nganyari nikah. Kenapa? Karena dia sudah habis mengatakan cerai kepada istrinya. Oh iya, tajadud itu memperbarui nikah. Dalam pernikahan itu semuanya harus pakai saksi dan wali dan mahar. Ijab kabul, wali, saksi 2 dan mahar. Ya sebagaimana syarat nikah. Nggak boleh cukup ustadz lanang wedok apa tajadud. Ya nggak cukup itu, nggak boleh. Kalau madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab yang lain ada yang boleh. Artinya kayak madhab Imam Malik itu kan tidak wajib 2 saksi, wajib cuma wali. Imam Abu Hanifah kan tidak wajib wali, wajib cuma 2 saksi. Kalau Imam Syafi'i ini yang harus wali dan 2 saksi. La nikaha illa biwaliyin wa syahidaini, hadisnya itu. Hadisnya la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Tidak dikatakan sah nikahnya kecuali dengan hadirnya wali dan 2 saksi. Jadi nek tajadud iku ya kudu nganggo wali. Wali ini sing ana sapa? Mbok biyen wali ini bapake wis mati, ya cacake, adike sing wedok. Kayak mahar wajib. Piro mahare? Ya agak-agak paten tuwe ae. 10.000 gitu. Ya syarat. Ya, cuma digawe syarat aja. Syarat rukunnya. Ada lagi? Nggih. Niat apa itu? Niat. Tidak terjadi. Kalau hanya niat di dalam, tidak mengucapkan, tidak terjadi. Neng atine tukaran ya, neng atine apa iki tukaran, ambek sing lanang tukaran ambek sing wedok. Muangkel, neng atine tak
tak pegat gitu, tapi di dalam hati tidak dianggap. Tidak dianggap. Yang dianggap ini didohirkan, yang dianggap dohir ucapannya. Sampai ngomong nang bojone, sampai tak pegat, ning atine sampean aku ndak, padahal aku sih sayang, misalnya nang atine. Tidak dianggap, yang terjadi adalah pegatnya. Jadi yang dianggap itu ucapannya. Aku mau ngomong megat, Dek, tapi ning atiku ndak aku. Mana aku ndak. Tidak dianggap. Jadi yang dimenangkan tetap ucapannya. Hati tidak dianggap. Hah? Apanya? Perkataan apa? Oh, kalau dosa tidak, cuma kurang disukai oleh Allah. Abghadul halal ilallah at-tolak. Sesuatu perkara halal yang sangat dibenci, yang sangat dimurkai oleh Allah adalah at-tolak. Perceraian itu boleh, cerai itu boleh, tapi kurang disukai oleh Allah. Ya tadi itu hadisnya itu, abghadul halal ilallah at-tolak. Paling perkara halal yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah adalah at-tolak, perceraian. Tidak bisa, tidak ada ucapan bisa, maka sendiri-sendiri tukaran. Lah itu kalau disebabkan istri itu namanya nusus. Kalau nusus itu bisa menggugurkan nafkah. Ana wong wedok ngambul. Dikokon ngene, kok sing lanang anu akhire ngambul. Tukaran-tukaran mero ngambul itu artinya wis meneng tok, sapa wae meneng tok, masak gelem masakno, tau masak tetep masak, cuma mari masak tinggal. Itu namanya istri yang nusus. Nusus itu menggugurkan nafkah. Jadi wong lanang gak wajib memberi nafkah kepada istri yang nusus. Nusus itu apa? Ngambul. Terus bagaimana? Dosa, istrinya yang dosa. Sama-sama? Oh, karakternya podo aku nih. Ya kalau umpama kan enggak, kalau dalam hati kan begini, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fauqa salasati ayyam. Jadi tidak boleh gak nyopo nang wong muslim lebih dari 3 hari. Nah, lek wis kaya ngono ya sing lanang kudu disiki nyopo. Atau sing wedok ya kudu disiki nyopo. Lek sampai luwih teko 3 dina gak padha menenge, gak nyopo, sampai seminggu, iki ya padha harame iki. Makanya mementingkan apa? Egoisnya masing-masing. Makanya kan suami ya suami itu saling melengkapi. Sing nalika sing wedok apa ngamuk ya sing lanang kudu nglendhek. Nalika sing lanang ngamuk ya sing wedok kudu nglendhek. Tapi lek sing lanang ngamuk gara-gara gak dikei, ndak apa-apa. Ndak dikei jatah misalnya ambek bojone ngamuk-ngamuk, ndak apa-apa. Istri itu malah dosa besar. Karena apa? Tidak mau melayani suami. Misalnya dijak bengi tidak gelem, itu loh hadisnya itu dilaknat oleh malaikat, oleh Allah dan malaikat sampai subuh. Hah? Ada lagi? Ini saya pernah dengar itu dalil yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, orang laki-laki itu pemimpin daripada orang perempuan. Jadi suami itu ya pemimpin daripada kepala keluarga atau pemimpin daripada istrinya. Jadi artinya apa? Ya, seorang suami ya harus bisa memimpin
daripada keluarganya, diarahkan yang baik, dididik yang baik anak-anaknya kalau sudah punya anak. Ya tadi itu kalau istrinya gak sembahyang ya kudu diarahno sholat. Kenapa? Karena qawwamuna 'ala rijal. Qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi pemimpin daripada istri-istri kalian. Ampun? Yes. Kalau ada seorang meninggalkan puasa karena hamil, lah tidak puasanya itu karena kehamilannya. Ya, berarti kan karena kehamilannya. Itu tetap wajib. Kalau qadhonya tetap wajib. Dan juga wajib membayar fidyah. Jadi bukan cuma qadha, bayar fidyah juga. Kenapa? Karena dia meninggalkan dengan sengaja walaupun disebabkan oleh kehamilan itu. Sama dengan menyusui. Jadi orang yang hamil, orang yang menyusui, kalau tidak puasa karena takut, misalnya menyusui bayi ini loro, maka tidak apa-apa meninggalkan puasa. Tapi wajib mengqadhoi dan wajib membayar. Jadi meninggalkan puasa itu karena sengaja. Kalau qadha lebih dari setahun, itu nanti ada fidyahnya juga. Fidyah karena tidak mengqadha itu melewati Ramadan ya, Ramadan lagi. Kalau misalnya dia punya tanggungan 10, wis Ramadan mana gurung disaur, ketemu riyaya mana, ya maka ada fidyahnya tadi itu. Setiap 1 hari 1 mud. Jadi 10 mud, 10 nggih. 7 kali 10, 7 kilo. 1 mudnya itu kan 7 on. Jadi wajib membayar fidyah yaitu 7 on beras dan wajib ngodoi per puasa. Al-Fatihah.